Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk berkumpul di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya memulai sharing ilmu pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Suherman, saya Auditor dari Inspektur Daerah Kabupaten Belitung. Masih sangat jelas diingatan kita pada tahun 2019 salah satu oknum kepala desa dan juga bendahara desa tersangkut kasus korupsi pengelolaan keuangan desa. Ini menjadi contoh buruk bagi kita semua dan menjadi PR kita bersama agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, di kesempatan ini izinkan saya untuk berbagi sedikit ilmu. Semoga nanti ilmu yang saya sampaikan ini berguna bagi kita semua untuk memperdalam pengetahuan kita mengenai apa itu korupsi. Izinkan saya untuk meng-share beberapa materi yang akan disampaikan hari ini. Ini salah satu foto yang saya dapatkan dari media cetak. Saat kedua oknum tadi oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Pandan untuk dilakukan proses hukum. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui, sejak dikeluarkannya alokasi dana desa oleh pemerintah pusat kepada desa yang ada di seluruh Indonesia, begitu besar anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan yang ada di desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dari tahun 2016 terjadi peningkatan yang sangat signifikan alokasi dana desa yang diserahkan oleh pemerintah pusat pada desa yang ada di seluruh Indonesia. Sebagai gambaran, pada tahun 2016, 46,9 triliun yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk alokasi dana desa. Di terakhir pada tahun 2020 ini, 72 triliun digelontorkan oleh pemerintah pusat. Ini tentunya menjadi hal yang sangat berarti bagi desa Indonesia. Dan tentunya juga menjadi PR bersama bagaimana mengelola dana desa yang telah diberikan tersebut untuk berguna bagi pembangunan masyarakat. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah kita memahami dan mengetahui apa itu korupsi. Bapak Ibu yang saya hormati, pada tahun 2016 berdasarkan data dana desa sudah banyak sekali kasus penyelewengan dana desa. Ini tentunya menjadi PR kita juga ya, khususnya di wilayah Kabupaten Belitung ini. Semoga nanti tidak ada lagi kasus-kasus baru untuk pengelolaan keuangan desa. Baiklah, kita lanjutkan. Apa itu sebenarnya korupsi? Korupsi itu berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang memiliki arti busuk. Kemudian arti itu diadopsi dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi.
Definisi korupsi menurut hukum di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Adapun korupsi bisa kita kategorikan menjadi 3 jenis atau 3 kelompok ya. Jadi harus kita pahami apa saja kelompok-kelompok tersebut. Pertama yaitu kerugian keuangan negara. Ini kelompok korupsi ya. Kedua itu penyuapan. Ketiga pemerasan. Keempat penggelapan dalam jabatan. Kelima kecurangan. Keenam benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Dan ketujuh gratifikasi. Inilah kategori korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Sedangkan teori-teori dan faktor penyebab korupsi itu ada beberapa macam. Di sini kami mengambil satu aja. Dalam teori ini disebutkan bahwa faktor penyebab korupsi itu adalah pertama keserakahan, kedua kesempatan, tiga kebutuhan dan pengungkapan. Untuk keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Tentunya sifat-sifat seperti ini ada di dalam setiap individu ya. Indonesia telah pada tahun 2001 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 sebagai pelengkap dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagai dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Dari undang-undang ini lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada tanggal 27 Desember 2002 dikeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana kita ketahui, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi diberi kewenangan untuk menangani kasus-kasus korupsi dengan nilai di atas 1 miliar. Perlu kita ketahui, Bapak-Ibu sekalian, dari 7 kelompok pengelompokan korupsi tadi, ada 30 delik tindak pidana korupsi. Dari 7 kelompok ini, ada 30 delik tindak pidana korupsi. Ini perlu kita ketahui Bapak Ibu semua. Jangan sampai salah satu dari 7 delik ini terjadi pada Bapak Ibu semua. Di sini telah dibagi beberapa profesi ya yang bisa menyebabkan tindakan pidana korupsi. Ini dapat kita lihat bersama. Untuk pegawai negeri seperti kami ini banyak sekali tindakan-tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Seperti menyuap, memberi hadiah, menerima suap, menerima hadiah, menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan, memasukkan buku, merusak bukti, membiarkan orang lain, membantu orang lain, memeras, menyerobot tanah negara, serta tanah pengadaan yang diurusnya. Untuk kategori kedua yaitu pemborong, pengawas proyek, rekanan, pengawas rekanan, penerima barang, siapa saja tersangka, siapa saja hakim dan advokat, bank, saksi atau ahli, saksi atau seseorang yang memegang rahasia jabatan. Ini adalah delik korupsi dasar dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau aparat hukum untuk menjerat pelaku. Untuk menghindari terjadinya korupsi,
ada nilai anti korupsi yang harus kita bangun pada diri kita. Karena korupsi terjadi dimulai tentunya dari kita sendiri. Pertama, yang paling penting yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah jujur. Jujur adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan perbuatan. Jujur berarti mengetahui apa yang benar, mengatakan dan melakukan yang benar. Kedua ada disiplin. Kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku. Disiplin berarti patuh pada aturan hukum. Inilah yang masih banyak kita jumpai ya. Sifat-sifat nilai anti korupsi seperti ini yang belum ada di kita dan masih harus kita tingkatkan lagi. Ketiga ada tanggung jawab. Ada sikap dan perilaku seorang dalam melakukan tugas dan kewajibannya baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara, maupun agama. Keempat adalah kerja keras, mandiri, sederhana, adil, berani, dan peduli. Inilah nilai-nilai anti korupsi yang harus kita tanamkan pada diri kita sendiri untuk bapak-bapak ibu semua dan juga untuk pada saya sendiri. Dari 9 nilai anti korupsi ini kita bagi 3, yaitu bagian inti, ini bagian utama berarti ada jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Bagian etos yaitu mandiri, kerja keras, dan sederhana. Bagian sikap berani, peduli, dan adil. Jika kita bisa menanamkan 9 sifat tersebut, mudah-mudahan tidak ada lagi muncul kasus-kasus hukum terkait pengelolaan keuangan desa. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa korupsi itu adalah kejahatan yang luar biasa. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi pencerahan bagi kita semua. Untuk kita menghindari, untuk kita bekerja lebih baik, sehingga tidak ada lagi kasus-kasus penyelewengan dana desa yang mungkin akibat ketidaktahuan ataupun ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Demikianlah materi yang bisa saya sharing hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada salah kata dan salah perbuatan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan saya juga berharap ini bukan akhir, ini adalah awal. Mari kita bersama-sama melawan korupsi. Mari kita sama-sama melawan korupsi untuk terciptanya tata kelola pengolahan desa yang bersih dan berintegritas tentunya. Demikianlah akhir kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.